Halo teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang terapi keluarga dan mileu. Simak terus ya penjelasannya teman-teman. Yang pertama-tama kita harus ketahui apa itu terapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan seseorang yang sedang sakit atau berada dalam perawatan penyakit. Berarti ketika kita mengatakan sedang melakukan terapi berhenti merokok, maka sebenarnya kita sedang dipulihkan dari kebiasaan merokok. Yang kedua, pengertian keluarga. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Yang ketiga, tipe keluarga. Yang pertama ada nuclear family, yang kedua ada extension family, yang ketiga single parent family. Yang keempat ada nuclear diet, yang kelima ada blended family, yang keenam ada three generation family. Yang ketujuh ada single adult living alone, dan yang kedelapan ada middle aged adult elderly couple. Kita masuk dalam peran keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing. Ayah sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, pendidik, pelindung, pengayom, dan pemberi rasa aman kepada anggota keluarga. Selain itu, sebagai anggota masyarakat, kelompok sosial tertentu, ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh pendidik anak-anak, pelindung keluarga, dan juga sebagai pencari nafkah, tambahan keluarga. Selain itu, sebagai anggota masyarakat, anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang kelima ada fungsi keluarga, di mana bab ini akan menguraikan fungsi keluarga menurut Friedman dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Friedman membagi fungsi keluarga menjadi 5, yaitu ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan keluarga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 membagi fungsi menjadi 8, yaitu ada fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan. Yang berikut ada keluarga sebagai objek dan subjek perawatan. Menurut Tickman dan Forsyth tahun 1984, keluarga mempunyai peran yang penting dalam keperawatan karena keluarga menyediakan sumber-sumber yang penting untuk memberikan pelayanan kesehatan atau keperawatan bagi dirinya dan orang lain dalam keluarga. Melalui perawatan kesehatan keluarga yang berfokus pada peningkatan perawatan diri atau self-care, pendidikan kesehatan dan konseling keluarga, serta upaya keperawatan yang dapat mengurangi risiko akibat pola hidup dan bahaya dari lingkungan. Upaya tersebut bertujuan mengangkat derajat kesehatan keluarga secara menyeluruh yang secara tidak langsung mengangkat derajat kesehatan setiap anggota keluarga. Yang berikut ada pengertian terapi keluarga. Terapi keluarga dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses penyembuhan pasien. Seluruh permasalahan keluarga diidentifikasi di masing-masing anggota keluarga, kontribusi dalam mengidentifikasi masalah yang telah terjadi, serta berusaha untuk membantu sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedelapan ada konsep dan prinsip dasar. Terapi keluarga adalah model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Terapi keluarga muncul dari
observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individual mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. Terapi keluarga didasarkan pada teori sistem, terdiri dari 3 prinsip, yaitu kausalitas sirkular, ekologi, dan subjektivitas. 9, ada jenis-jenis terapi modalitas keluarga, yang ada terapi keluarga buoyan atau transgenerasional, terus ada tipe keluarga komunikasi dan satir, ada terapi keluarga eksperiensial, ada terapi keluarga Milan, terapi keluarga konstruktivitas atau naratif, ada terapi keluarga struktural. Yang berikut ada contoh prosedur terapi modalitas keluarga. Kita masuk dalam teori dan model keperawatan yang berhubungan dengan terapi keluarga. Teori adalah suatu sel interaksi, konstruksi, definisi, dan proposisi yang menghasilkan suatu pandangan sistematik dan fenomena, mengkhususkan hubungan antara variabel dengan tujuan yang menjelaskan dan memprediksikan fenomena. Sedangkan model keperawatan adalah jenis model konseptual yang menerapkan kerangka kerja konseptual terhadap pemahaman keperawatan dan bimbingan praktik keperawatan. Beberapa teori yang mendasari terapi keluarga menurut Varlan. Model keperawatan yang berhubungan dengan keluarga menurut Basford tahun 2006, yaitu adapun model-model pendekatan yang baru dikembangkan dalam konseling keluarga, yaitu yang berikut. Kita masuk dengan cara melakukan terapi keluarga. Menurut Almeisto, terdapat 4 langkah dalam proses terapi keluarga, antara lain yaitu yang pertama, mengikut sertakan keluarga. Pertemuan dilakukan di rumah sehingga terapis terdapat informasi nyata tentang kehidupan keluarga dan dapat merancang strategi yang cocok untuk membantu pemecahan problem keluarga. Yang kedua, menilai masalah, mencangkup pemahaman tentang kebutuhan, harapan, kekuatan keluarga, dan riwayatnya. Yang ketiga, strategi-strategi khusus, berfungsi untuk pemberian bantuan dengan menentukan intervensi yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, follow up, memberikan kesempatan pada keluarga untuk tetap berhubungan dengan terapis atau konselor secara periodik untuk melihat perkembangan keluarga dan memberikan support. Yang berikut ada manfaat terapi keluarga menurut Perez. Secara khusus, family counseling atau terapi bermanfaat untuk yang pertama, membuat semua anggota keluarga dapat mentoleransikan cara atau perilaku yang unik dari setiap anggota keluarga. Yang kedua, menambah toleransi setiap anggota keluarga terhadap frustasi ketika terjadi konflik dan kekecewaan, baik yang dialami bersama keluarga atau tidak bersama keluarga. Yang ketiga, meningkatkan motivasi setiap anggota keluarga agar mendukung, membesarkan hati dan mengembangkan anggota keluarga lainnya. Yang keempat, membantu mencapai persepsi parental yang realistis dan sesuai dengan persepsi anggota keluarga. Yang berikut ada family psychoeducation therapy, adalah salah satu elemen program keperawatan kesehatan jiwa keluarga dengan cara memberikan informasi dan edukasi melalui komunikasi yang terapeutik. Program psikoedukasi yang merupakan pendekatan yang bersifat edukasi dan pragmatik. Yang berikut ada manfaat terapi psikoedukasi keluarga. Terapi psikoeducation pada keluarga ini bermanfaat untuk mendekatkan kembali keluarga yang mengalami konflik, membantu keluarga dalam memecahkan suatu masalah, dan mendampingi keluarga untuk mampu merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. 11, ada tujuan terapi keluarga. Tujuan terapi psikoedukasi pada keluarga ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup
dari pasien yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, juga diharapkan mampu menjadikan individu dengan gangguan mental menjadi individu yang kembali siap menghadapi hidupnya dalam bermasyarakat maupun dunia kerja. Levin memaparkan bahwa tujuan psikodekasi keluarga adalah untuk mengurangi kekambuhan klien gangguan jiwa, meningkatkan fungsi klien dan keluarga sehingga mempermudah klien kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan memberikan penghargaan terhadap fungsi sosial dan okupasi klien gangguan jiwa. Pengertian terapi lingkungan. Lingkungan telah didefinisikan dengan berbagai pandangan. Lingkungan merujuk pada keadaan fisik, psikologis, dan sosial di luar batas sistem atau masyarakat di mana sistem itu berada. Terapi lingkungan milioterapi berasal dari bahasa Prancis yang berarti perencanaan ilmiah dari lingkungan untuk tujuan yang bersifat terapeutik atau mendukung kesembuhan. Pengertian lainnya adalah tindakan penyembuhan pasien melalui manipulasi dan modifikasi unsur-unsur yang ada pada lingkungan dan berpengaruh positif terhadap fisik dan psikis individu serta mendukung proses penyembuhan. Yang berikut ada tujuan terapi lingkungan. Beberapa tujuan dari terapi lingkungan adalah membantu individu dan mengembangkan rasa harga diri, mengembangkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, membantu belajar mempercayai orang lain, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Untuk karakteristik, pasien merasa akrab dengan lingkungan yang diharapkannya, pasien merasa senang atau nyaman dan tidak merasa takut di lingkungannya. Kebutuhan fisik pasien mudah dipenuhi, lingkungan rumah sakit atau bangsal yang bersih, lingkungan menciptakan rasa aman dari terjadinya luka akibat impuls pasien. Personal dari lingkungan rumah sakit atau bangsal menghargai pasien sebagai individu yang memiliki hak, kebutuhan, dan pendapat serta menerima perilaku pasien sebagai respon adanya stres. Ada lingkungan yang dapat mempengaruhi pembatasan-pembatasan atau larangan yang memberikan kesempatan kepada pasien untuk menentukan pilihannya dan membentuk perilaku yang baru. Untuk model terapi lingkungan, yang pertama ada model terapi moral, ada model terapi sosial, dan model terapi psikologis. Jenis-jenis terapi lingkungan, ada terapi rekreasi dan terapi rekreasi seni. Yang ketiga ada pet terapi, plant terapi. Yang berikut kita masuk dalam terapi lingkungan pada kondisi khusus. Yang pertama yaitu pasien rendah diri, yang depresi, bunuh diri. Terus yang kedua ada pasien amuk. Yang berikutnya ada peran perawat dalam terapi lingkungan. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Terus penyelenggara proses sosialisasi sebagai teknik perawatan, sebagai leader dalam peran perawat tersebut. Terus yang berikut ada komponen fungsional terapi lingkungan, di mana ada containment, support struktur, involvement, validation. Terus ada yang berikut komponen yang perlu diperhatikan dalam terapi lingkungan. Ada fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Kesimpulan, terapi keluarga adalah terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga sebagai unit penanganan. Tujuan terapi keluarga adalah agar keluarga mampu melaksanakan fungsinya. Artinya bahwa tujuan terapi keluarga adalah untuk mengalami disfungsi dan memenuhi fungsi sebagai keluarga. Salah satu sama lain akan diminta kerjasama dan mencari solusi yang terbaik untuk ke arah perbaikan. Terapi lingkungan merupakan salah satu terapi modalitas yang bertujuan untuk memperbaiki pola suatu lingkungan agar terjadi perubahan perilaku pada pasien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Artinya bahwa dilakukan dalam sebuah lingkungan rumah sakit atau klinik
Dalam arti terapeutik, bentuknya adalah memberi kesempatan pasien untuk berlatih dan merubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi. Di sini pasien bisa belajar memanfaatkan lingkungan untuk proses kesembuhan. Sekian dan terima kasih.